PSSI mengancam keras kepada AFC Timnas Indonesia akan keluar dari Federasi AFC apabila AFC bersikap tak adil dengan mengabulkan permintaan Timnas Bahrain yang menolak bermain di Indonesia. Benarkah demikian? Temukan fakta lengkapnya di sini. Terbongkar. Shin Tae-yong bicara belak-belakan alasannya menurunkan skuad yang tidak biasa saat laga melawan Cina kemarin. Alhasil dengan skuad gak jelas itu Timnas Indonesia harus mengalami kekalahan. Berikut penjelasannya. Semua sudah tidak sabar menunggu. Kapan sebenarnya Kevin Dix akan dinaturalisasi? Banyak fans yang menginginkan Kevin Dix dinaturalisasi di bulan November sehingga bisa tampil lawan Jepang dan Arab Saudi. Simak penjelasan berikut ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. PSSI mengancam keras kepada AFC Timnas Indonesia akan keluar dari Federasi AFC apabila AFC bersikap tak adil dengan mengabulkan permintaan Timnas Bahrain yang menolak bermain di Indonesia. Benarkah demikian? Temukan fakta lengkapnya di sini. Polemik semakin memanas dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, khususnya di grup C. Setelah Bahrain secara resmi menyampaikan penolakannya untuk bermain di Indonesia, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI bisa saja mengancam akan keluar dari keanggotaan Asian Football Confederation AFC dan pindah federasi ke benua lain jika permintaan Bahrain tersebut dikabulkan oleh AFC. Bahrain dikabarkan menolak bertanding di Indonesia dengan alasan keamanan dan logistik. Mereka meminta AFC untuk menggelar pertandingan di tempat netral atau di negara mereka sendiri. Situasi ini menuai reaksi keras dari PSSI yang menilai bahwa alasan Bahrain tidak berdasar dan justru merusak integritas kompetisi. Ex-Co PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh AFC. Kami sudah mempersiapkan segala hal baik dari segi keamanan maupun fasilitas. Tidak ada alasan untuk menolak bermain di sini karena orang di sini ramah-ramah dan santun-santun. Jadi apa yang ditakutkan, ujar Arya dalam wawancara. Lebih lanjut, semoga PSSI menyatakan bahwa PSSI tidak akan tinggal diam jika AFC memutuskan untuk mengabulkan permintaan Bahrain. Jika AFC berpihak pada Bahrain dan mengizinkan pertandingan dipindahkan ke tempat netral atau negara lain, kami akan mempertimbangkan untuk keluar dari AFC. Ini bukan hanya soal satu pertandingan, tapi soal martabat sepak bola Indonesia dan kedaulatan kami sebagai tuan rumah. Ancaman keluar dari AFC ini tentu menjadi isu serius, mengingat dampaknya yang dapat mempengaruhi posisi Indonesia di kancah sepak bola Asia. Jika Indonesia benar-benar keluar dari AFC, mereka berpotensi kehilangan kesempatan berpartisipasi di berbagai kompetisi sepak bola Asia, termasuk Piala Asia dan Liga Champions Asia. Sementara itu, AFC belum memberikan keputusan resmi terkait permintaan Bahrain. Namun beberapa pihak berharap agar Federasi Sepak Bola Asia tersebut dapat mengambil langkah bijak yang tidak merugikan salah satu pihak. Kompetisi yang adil dan transparan menjadi harapan banyak negara peserta. Para penggemar sepak bola di Indonesia pun ikut bereaksi terhadap isu ini. Sebagian besar mendukung langkah PSSI untuk mempertahankan kedaulatan sepak bola nasional. Sebagai bentuk dukungan agar Indonesia tetap berada di AFC, namun dengan syarat adanya keadilan dalam penentuan tuan rumah. Keputusan AFC dalam beberapa hari ke depan akan menjadi penentu masa depan timnas Indonesia di kancah internasional. Para penggemar sepak bola nasional tentu berharap AFC mengambil keputusan yang adil dan tidak berat sebelah demi menjaga semangat sportivitas dalam kompetisi. Semoga saja AFC tak berpihak pada timnas Bahrain. Karena tak jarang AFC selalu menganaktirikan timnas Indonesia. Bagaimana guys menurut kalian, apakah kalian setuju apabila timnas Indonesia keluar dari Federasi AFC dan pindah ke federasi benua lain? Kalau pindah inginnya di federasi mana? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Terbongkar.
Shin Tae-yong bicara belak-belakan alasannya menurunkan skuad yang tidak biasa saat laga melawan Cina kemarin. Alhasil dengan skuad gak jelas itu timnas Indonesia harus mengalami kekalahan. Berikut penjelasannya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membongkar alasan selalu merombak susunan pemain tim Merah Putih di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menyatakan langkah itu dilakukan dengan pertimbangan taktikal. Juru taktik asal Korea Selatan itu berpendapat dirinya selalu memperhatikan kondisi lawan dan juga tim. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil sudah berdasarkan pemantauan yang komprehensif saat menyusun 11 pemain. Pertama, saya selalu melihat lawan seperti apa dan kondisi pemain kita. Dua hal ini yang paling menentukan starting line up, kata STY di akun Twitter Timnas Indonesia. Jadi pemain yang turun di lapangan adalah yang terbaik berdasarkan pertimbangan tersebut, ucap STY menambahkan. Pelatih 54 tahun itu juga menegaskan tak punya anak emas di dalam tim. Ia membantah menurunkan pemain dengan alasan subjektif dalam setiap pertandingan. Saya selalu memberi motivasi kepada siapapun pemain untuk berkorban demi negara, ujar STY. Lebih lanjut, STY memberi kabar perkembangan timnas Indonesia setelah kalah 1-2 dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menyebut kondisi tim Garuda tetap dalam motivasi tinggi menghadapi deretan pertandingan berikutnya. Tim kita semakin baik meskipun ketika TC kondisi pemain terkadang belum 100%. Tapi kami selalu berusaha semaksimal mungkin, ucap STY. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang terdekat, skuad Garuda bakal melakoni 2 laga kandang pada November mendatang. Tim Merah Putih dijadwalkan menghadapi Jepang pada 15 November, kemudian dilanjutkan melawan Arab Saudi pada 19 November. Rencananya kedua pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Semua sudah tidak sabar menunggu. Kapan sebenarnya Kevin Dix akan dinaturalisasi? Banyak fans yang menginginkan Kevin Dix dinaturalisasi di bulan November sehingga bisa tampil lawan Jepang dan Arab Saudi. Simak penjelasan berikut ini. Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong menyebut back Kevin Dix belum tentu dapat memperkuat tim asuhannya pada pertandingan-pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November. Tapi ia berharap pemain Copenhagen itu dapat segera membela tim Garuda. Dix menjadi pemain diaspora terkini yang sedang diincar PSSI untuk dapat segera mendapat kewarganegaraan Indonesia. Namun mengingat adanya transisi pemerintahan, kemungkinan proses naturalisasi Dix tidak dapat berjalan dengan cepat. Kevin Dix bisa bermain di November atau tidak itu, saya tidak bisa putuskan dan tidak tahu juga karena itu ada urusan administrasi, jadi saya tidak mengerti. Tapi secara pribadi, saya berharap Kevin Dix bisa bermain pada November nanti, kata pelatih Shin seperti dikutip dari keterangan audio yang diterima pewarta. Timnas Indonesia baru saja menjalani 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang 2-2 saat melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Meski menelan pil pahit karena dihantam tim tirai bambu, pelatih Shin menilai suasana tim saat ini baik-baik saja. Para pemain tidak masalah dengan kekalahan dari Cina dan saya sendiri baik-baik saja. Tetapi memang di dalam hati kurang baik. Dan apalagi tandang melawan Bahrain kemarin itu mungkin bisa dibilang kena rampok, ujar pelatih Shin. Perasaan saya sendiri sangat sulit. Apalagi kemarin lawan Cina kalah 1-2 tapi kita yang menguasai pertandingan sebenarnya bisa dibilang 75% menguasai pertandingan. Tapi hanya tidak ada keberuntungan untuk gol. Itu saja dan kemasukan gol pertama juga sama. Kita mestinya bisa menang dengan skor 2-0. Sebelum bertanding saya pikir bisa seperti itu. Dengan kesalahan yang kecil, kita kemasukan gol pertama. Jadi itu yang membuat pertandingan itu menjadi sulit, imbuhnya. Pada kedua pertandingan melawan Bahrain dan Cina, timnas tidak dapat diperkuat Justin Hubner yang dililit cedera. Pelatih Shin menilai pemain Wolverhampton tersebut kemungkinan juga belum dapat dilibatkan pada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia November mendatang. Justin dengan adanya cedera jadi tidak bisa datang. Tetapi November pun sebenarnya sama.
Maksudnya walaupun performanya kembali, tapi dia belum bisa dibilang normal karena perlu ada waktu pemulihan. Dan porsi latihan pasti masih kurang, jadi masih harus dilihat nanti situasinya bagaimana. Kata mantan pelatih timnas Korsel itu, persiapan harus baik ya. Tapi ya memang fakta ya bahwa Jepang dan Arab Saudi pastinya di atas kita secara prestasi dan peringkat FIFA. Jadi kita harus persiapan lebih sempurna, lebih baik. Kita harus mencari atau mendapatkan poin, tambahnya. Usai kalah lawan timnas Cina di partai keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, inilah ranking FIFA timnas Indonesia. Apakah timnas Indonesia langsung terjun bebas peringkatnya? Simak baik-baik video ini. Timnas Indonesia harus mengalami penurunan peringkat FIFA usai dikalahkan Cina. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia baru saja merampungkan laga melawan Cina. Laga ini terlaksana di Stadion Qingdao Youth Football, Cina, Selasa 15 Oktober 2024. Tim asuhan Sintayong harus menelan pil pahit pada kesempatan tersebut. Timnas Indonesia tumbang dengan skor 1-2 dari Cina. 2 gol tim tuan rumah lahir pada babak pertama. Gol-gol tersebut dicatatkan atas nama Behram Abdulli 21 dan Chow Yuning 44. Sedangkan gol sematawayang timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haye. Hasil ini membuat timnas Indonesia gagal memperbaiki posisinya di klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda sementara masih tertahan di peringkat kelima dengan raihan 3 poin dari 4 laga. Cina tepat berada di bawah timnas Indonesia dengan raihan poin sama. Sementara itu, kerugian bagi timnas Indonesia tak hanya sampai di situ. Rafael Struijk Dekata juga harus kehilangan banyak poin FIFA dari kekalahan ini. Dilansir bolasport.com dari VOLT Ranking, timnas Indonesia kehilangan sebanyak 9,69 poin. Timnas Indonesia lalu turun sebanyak 3 peringkat ke posisi 130 dengan jumlah poin 1118,87. Di sisi lain, Cina berhak ketambahan poin sebanyak 9,69. Cina kemudian naik 1 peringkat ke urutan 93 dengan 1257,29 poin. Timnas Indonesia menang walkover WO 3-0 atas Bahrain di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika sang lawan menolak tampil di Indonesia. Mengutip dari FIFA Legal Handbook edisi September 2024, tepatnya di poin 28, tim yang mengundurkan diri akan kalah 0-3. Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11 versus 11. 5-0 di pertandingan futsal dan 10-0 di pertandingan sepak bola pantai. Tulis FIFA dalam buku pegangan mereka. Saat ini Bahrain sedang menjadi sorotan pencinta sepak bola Indonesia. Setelah menjadi perhatian karena diduga dibantu wasit Ahmed Altaf saat Bahrain menjamu timnas Indonesia pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kali ini Federasi Sepak Bola BFA yang mendapat sorotan dalam rilis yang dikeluarkan pada Rabu 16 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. BFA meminta FIFA dan AFC memindahkan venue laga matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan timnas Indonesia versus Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025. Paham sang pemain mendapatkan banyak ancaman dari netizen Indonesia kelar laga 10 Oktober 2024. BFA meminta FIFA dan AFC agar laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di luar Indonesia atau di tempat netral. Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personel timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama, tulis pernyataan resmi Bahrain. Lantas, apa respons PSSI? PSSI melalui sang exco Arya Sinulinga memastikan akan bersurat ke AFC dan FIFA untuk meminta agar laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di tanah air. PSSI akan menjamin keamanan personil timnas Bahrain, baik di dalam maupun luar stadion.
Ia memastikan Indonesia memiliki warga yang ramah. Kami akan berkirim surat ke AFC untuk menyatakan pertandingan supaya fair tetap di Jakarta. Sebab sebelumnya pertandingan digelar di Bahrain, kata Arya Sinulinga dalam keterangan yang diterima channel Total Timnas Rabu 16 Oktober 2024. Kami juga akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti Bahrain. Bangsa kita ini bangsa yang ramah kepada tamu. Kami pasti memberikan kenyamanan kepada mereka, lanjut Arya Sinulinga. Menarik menanti respons dari AFC dan FIFA. Satu yang pasti, harapannya laga tetap digelar di Indonesia demi mengusung penuh jiwa sportivitas sekaligus memperbesar peluang timnas Indonesia meraih kemenangan. Semoga saja ya guys, FIFA dan AFC bisa bijak dalam mengambil keputusan nanti. Karena yang ditakutkan adalah FIFA dan AFC lebih condong membela timnas Bahrain. Dan kita lagi-lagi dikerjain oleh sikap AFC. Bagaimana tanggapan kalian sendiri guys mengenai timnas Bahrain yang menolak main di Indonesia? Apa yang sebenarnya mereka takutkan? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Roberto Mancini sebut-sebut nama timnas Indonesia usai gagal mengalahkan Bahrain. Apa sebenarnya yang terjadi pada laga tersebut? Mengapa Roberto Mancini sampai sebut-sebut nama timnas Indonesia? Temukan jawabannya dalam video ini. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini membawa timnas Indonesia setelah ditahan Bahrain pada matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi bermain imbang 0-0 melawan Bahrain di King Abdullah Sports City Stadium Selasa 15 Oktober 2024. Tim besutan Roberto Mancini itu mendominasi penguasaan bola. Arab Saudi juga melesatkan lebih dari 2 kali lipat tembakan dibandingkan Bahrain. Bahkan Arab Saudi memiliki peluang emas yakni tendangan penalti pada menit ke-20. Tetapi Salem Al-Dawsari gagal mengeksekusi tendangan penalti itu. Hari ini kami pantas menang tetapi kami kehilangan banyak peluang dan kami kehilangan tendangan penalti, tetapi secara keseluruhan kami pantas menang, kata Roberto Mancini dikutip bolasport.com dari laman AFC. Pelatih asal Italia itu lalu menyebut timnas Indonesia. Baginya kegagalan penalti melawan Bahrain adalah deja vu ketika menghadapi timnas Indonesia. Salem Al-Dawsari juga gagal mengeksekusi sepakan penalti. Bola tendangan bisa diamankan oleh Maarten Paes. Jika kami mencetak gol penalti melawan Indonesia dan dalam pertandingan hari ini juga, kami akan memperoleh 9 poin, kata Mancini. Saya mencoba semua yang saya bisa dan saya menggunakan semua penyerang tetapi kami tidak berhasil, ujarnya. Lebih lanjut, Mancini menilai bahwa penyerangnya belum berada di level yang seharusnya. Secara ofensif, kami belum berada pada level yang dibutuhkan. Saya menggunakan semua penyerang untuk memperbaiki situasi, tetapi kami tidak beruntung. Ini bukan masalah sesaat, ini adalah masa lalu dan terus berlanjut hingga sekarang. Selama tahun ini kami memiliki banyak pemain di usia muda, dan beberapa dari mereka sayangnya tidak bermain dengan klub mereka. Kami berkembang sebagai sebuah tim, tetapi lebih banyak pekerjaan yang diperlukan dari para pemain penyerang Abdullah Radif, Firas Albrikan, Salem Al-Dawsari, dan Saleh Al-Shri, kata Mancini.